Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang tukang tenun ya, membuat karya tenunnya, di mana di satu sisi terlihat pola yang sangat rapi, penuh dengan warna-warna yang cerah dan desain yang teratur. Namun di sisi yang lain tampak pula benang-benang yang kusut, tak teratur, dan tampak seperti kekacauan. Seorang anak kecil yang melihatnya merasa bingung dan bertanya kepada tukang tenun, "Kenapa sisi yang ini terlihat berantakan sekali?" Tukang tenun itu tersenyum dan berkata, "Ini adalah sisi bagian bawah yang tidak tampak oleh orang lain. Di balik semua kekacauan ada rencana yang lebih besar dan indah yang sedang akan kubuat di sisi atas." Begitu hasil tenun itu selesai, anak kecil ini terpesona melihat sisi yang rapi dan indah. Dia baru menyadari bahwa kekacauan yang ada di bawah karpet itu hanya bagian dari proses untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu gambaran di mana dalam hidup kita seringkali melihat sisi yang tampaknya kusut dan kacau. Kita mungkin tidak mengerti mengapa banyak hal terasa tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun seperti hasil tenun yang sedang ditenun tadi, Tuhan sedang mengerjakan rencananya yang indah dalam hidup kita. Meskipun ada saat-saat yang sulit dan tidak dapat kita pahami, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang penuh harapan bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mungkin saat ini kita hanya melihat sisi bawah kehidupan kita yang penuh kebingungan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja menciptakan sesuatu yang indah dan penuh damai sejahtera untuk masa depan kita. Seorang tokoh Kristen memberikan satu tulisan, "Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak tergantung pada apa yang kita lihat, tetapi pada siapa Tuhan itu. Dia adalah Tuhan yang setia, yang memegang janjinya." Dari sini kita bisa melihat ya bagaimana rancangan Tuhan itu penuh harapan. Tuhan menyatakan bahwa Dia memiliki rancangan damai sejahtera bagi umatnya, bukan rancangan kecelakaan. Ini adalah janji bahwa meskipun saat ini mungkin kita menghadapi tantangan atau kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Rencananya adalah untuk membawa kita menuju masa depan yang penuh harapan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera bukan hanya berarti tidak ada konflik atau masalah, tetapi juga mencakup rasa kedamaian yang berasal dari kedekatan dengan Tuhan.
Rancangan Tuhan adalah agar kita bisa menikmati hubungan yang dalam dengannya dan mengalami ketenangan di tengah segala situasi. Hari depan yang penuh harapan, di mana setiap hari ada selalu kesempatan untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak melihat gambaran lengkap dari rencana Tuhan dalam hidup kita, kita bisa yakin bahwa masa depan kita ada di tangannya. Dan Dia memiliki harapan yang lebih baik untuk kita. Menjadi satu refleksi buat kita. Apakah saat ini ada di antara kita merasa bingung atau terpuruk dengan keadaan kehidupan ini? Ingatlah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik untuk saudara, bahkan di tengah kesulitan. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar hidup saudara. Dan meskipun kita belum melihat semua detailnya, ingat, Dia menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Mari kita mencari kedamaian dan penghiburan dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, karena hanya Dia yang dapat memberi kita damai yang sejati yang melampaui pemahaman. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau memiliki rancangan yang baik dan penuh harapan untuk hidup kami. Di tengah kesulitan dan ketidakpastian, kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami menuju masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Berikan kami kekuatan untuk terus mengandalkan-Mu dan berjalan dalam rancangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya rancangan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji untuk menghapus semua masalah kita, tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita melalui segala masalah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.